Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Desi Sinta Sundari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, Teknik Komputer dan Informatika, Universitas Negeri Malang tahun 2022 dengan NIM 223153715968 akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, minta tolong dipimpin berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya, alhamdulillah. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini nanti kita akan belajar bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah surat masal. Pernah membuat surat masal, Rek? Belum. Ada yang belum, ada yang pernah. Biasanya kalau surat masal digunakan untuk apa? Undangan. Terus? Sertifikat. Apalagi? Untuk membuat sebuah surat massal, kita menggunakan salah satu fungsi di Microsoft Word. Nanti kita kalau kemarin kita berusaha untuk mengintegrasikan atau menghubungkan antara Microsoft Excel dengan PowerPoint. Kalau hari ini kita belajar bagaimana caranya untuk mengintegrasikan atau menghubungkan antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Pernah mendengar kata mail merge? Belum. Ada yang sudah pernah? Baru kali ini? Mail itu apa, Rek? Kalau merge? Menggabungkan. Apanya yang digabungkan? Suratnya? Surat apakah yang digabungkan? Nah, di sini nanti saya bahas sedikit tentang apa itu mail merge. Benar kata kalian tadi, kalau untuk mail itu adalah surat, untuk merge itu adalah menggabungkan. Jadi kita nanti membuat sebuah surat massal gitu ya. Bukan hanya surat, tapi ada beberapa yang bisa kalian buat dari situ. Salah satunya adalah sertifikat. Mungkin kita biasa mendapatkan sertifikat, tapi jarang untuk membuat sertifikat. Seperti itu ya. Nah, mail merge itu adalah salah satu fungsi di situ yang dia menggunakan Microsoft Word yang memudahkan kita untuk membuat sertifikat nanti, baik sertifikat atau yang lainnya. Nah, di sini ada nama, misalnya nih kita membuat sebuah apa namanya undangan gitu. Pernah mendapat undangan tahlil? Biasanya jenenge di apa, no? Tulis tangan ya, di satu terus di fotokopi ya, fotokopi terus ditulis tangan Pak Sopo, gitu ya. Atau ada bahkan yang nggak ditulisi. Ada nggak kosongan, kita dapat undangan kosongan gitu. Nah, oh iya gak kenal, wong anyar ya, wong anyar gitu. Nah itu kalau misalnya kalian nggak tahu di situ namanya, terus dikasihkan siapa kalau misalnya nggak tahu siapa yang diundang?
Gak teko, diundang gak teko. Iki sapa sing diundang gitu ya. Apalagi kalau misalnya dalam satu rumah itu ada 2 kepala keluarga. Nah, ya apa lah ngono? Kalau nggak ketemu orangnya. Jadi di sini nanti salah satunya adalah undangan tahlil, itu mungkin yang sering kita peroleh, itu yang paling dekat sekali dengan kehidupan kita. Itu kita bisa membuat dengan mail merge salah satunya. Nah, selain sertifikat juga ada tadi undangan tahlil, ada juga mungkin kalian membuat sebuah lamaran pekerjaan seperti itu. Nah, ini ada beberapa fungsi dari mail merge ya, jadi kita lebih mudah nanti untuk membuat surat dalam jumlah banyak. Misal, membuat surat atau undangan jumlahnya 100 gitu. Kita tidak perlu tulis satu per satu di fotokopi 100 dan kita tulis satu per satu seperti itu, tidak. Apalagi kalau misalnya golek sing tulisanku elek, tulisnya cek api gitu. Itu kan agak susah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mail merge, itu kita sudah tercetak dengan bagus dan rapi juga di situ salah satu manfaatnya. Dan lebih cepat juga, kita bisa menggunakannya berulang kali. Misalnya, data yang kemarin saya buat sertifikat, sekarang saya buat untuk mengundang, misalnya seperti itu. Nah, kita tidak kerja 2 kali. Nah, ini ada dokumen yang bisa digunakan untuk bisa dibuat menggunakan mail merge. Kita ada sertifikat, ada amplop, misalnya amplop kita gajian gitu ya. Kita punya pekerja, gajiannya kita langsung aja nggak transfer karena tidak terlalu besar gitu. Nah, itu kan bisa amplopnya di print out, terus dikasih nama masing-masing, bisa seperti itu. Ada undangan, ada lamaran pekerjaan, misalnya lulus, kita sudah mau melamar pekerjaan, kita tinggal cari perusahaan apa yang kita mau lamar, isinya sama, kita tinggal ganti pada nama perusahaannya, seperti itu. Di sini ada mail merge itu terdiri dari min dokumen atau dokumen utama dan dokumen sumber. Jadi dokumen utama nanti adalah yang kalian taruh di Microsoft Word. Itu misalnya template dari sertifikatnya. Untuk yang dokumen sumber itu yang dari Excel-nya yang mau ditampilkan seperti itu. Ini ada bukan hanya Excel saja yang bisa dipakai untuk data sumbernya, bisa Microsoft Excel, ada Word Table, ada Outlook Contact List, ada Access seperti itu. Jadi ini ada beberapa, tapi yang biasa dipakai atau mungkin lebih familiar dengan yang tidak biasa menggunakan teknologi, itu paling gampang adalah menggunakan Excel. Ada yang ditanyakan dari sini? Ada? Belum ya? Jadi nanti untuk itu adalah pengantar dari materinya. Sekarang saya bagi kelompok dulu. Nanti kita tetap tugasnya adalah individu. Fungsi dari pembagian kelompok itu adalah saling membantu. Jadi nanti, tolong aku gak iso singki uruono gitu. Misalnya seperti itu. Kalian boleh bertanya sama saya, boleh bertanya sama teman-teman satu kelompok. Ya, jadi nanti yang pertama kalian buat adalah data sumbernya dulu. Didengarkan dulu untuk anggota kelompoknya, baru nanti kalau sudah bisa bergabung sama kelompoknya. Kelompok 1 ada Diki, Aisyah, Citra, sama Lailatul. Kelompok 2 Yuli, Ferdiansyah, Della, Lindi. Kelompok 3 Dinda, Gawen, Diska, Novia. Kelompok 4 Vicky, Nova, Ika, Kirana. Kelompok 5 adalah Dimas, Rifda, sama Zulfa. Jadi nanti duduknya adalah berdekatan seperti itu biar mudah untuk berinteraksi. Jadi silahkan duduk sesuai kelompoknya, kelompok 1, 2, ini aja. Kan 4-4 ya. 1, 2, kalau nggak cukup di sebelahnya, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sana. Monggo silahkan langsung duduk sesuai dengan Zidan masuk. Oh iya, masuk di Zidan. Kelompok 5.
sana berarti. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah, kalau gitu boleh silakan dinyalakan. Langsung dinyalakan. Yang pertama kalian buat adalah membuat data source-nya dulu. Nah, di sini saya bagi jadi beberapa, jadi tidak sama semuanya. Untuk yang kelompok 1 dan kelompok 4, kalian membuat sertifikat. Kelompok 2 adalah undangan. Ya, kelompok 3 adalah yang undangan resmi kemarin. Kelompok 2 dan kelompok 5 kalian bisa membuat undangan. Kelompok 3 membuat lamaran pekerjaan. Untuk template-nya silakan kalian boleh googling, cari di situ. Baru nanti untuk dimasukkan. Helm. Undangan ulang tahun mungkin ya, boleh undangan ulang tahun atau undangan pernikahan boleh. Kelompok 4 sertifikat. Oke, kalian bisa membuka link dari LKPD, di situ ada materi dari kalian bisa menonton video tutorial dari bagaimana caranya untuk membuat meal merge, ada modulnya juga, dan ada LKPD, lembar kerja siswa atau peserta didik di situ. Yang sudah saya masuk Classroom. Di situ ada kumpulan dari modulnya ada untuk kalau misalnya maunya melihat bukan membaca berarti bisa menggunakan YouTube. Link YouTube-nya ada di LKPD ya, di lembar kerja siswa. Nanti kalau misalnya untuk link ininya juga ada di situ. Namanya boleh kalian menggunakan, terserah mau pakai nama teman-teman kalian boleh, monggo. Mau pakai yang ada di tutorial juga, monggo silahkan. Untuk pembuatan data source, silakan dikasih nama kolomnya. Jadi ada nomor gitu, jangan langsung nama. Tapi ada nomor, nama, alamat, misalnya seperti itu. Baru di bawahnya untuk baris yang kedua, itu baru nomor 1, 2 gitu. Dan untuk nomor atau nama silakan taruh di A1. Filter begitu. Menghilangkan ini. Header row coba. Header gitu. Oh dia enggak kembalikan. Enggak apa-apa. Ada biasanya filter gitu. Template kenapa? Tadi kan sudah cari template kan? Iya, cari dulu di Google dulu, di pakai ini. Kamu undangan resmi. Undangan resmi berarti cari yang lamaran di pekerjaan ya. Cari lamaran pekerjaan gitu. Ya. Boleh. Nanti kalau misalnya gini, coba. Kalau misalnya gini, nanti yang dikenali itu adalah ini. Ini sama ini. Nanti. Jadi kalau untuk judul dari tabel, ini lebih baik ditaruh atas. Gitu. Kalau ke samping biasanya dia tidak dikenali. Jadi kalau untuk yang itu nanti di masternya di Microsoft Word-nya dia akan muncul hanya nama sama Miska gitu. Oh iya. Jadi kalau tinggal geser aja yang ini
Namanya, nama perusahaannya taruh sini. Oh iya. Alamatnya taruh sini gitu aja. Terus jadi nanti ada beberapa nama biar bisa ngecek bener nggak dia sudah masuk atau belum gitu. Ini mau nyambungin ke nanti gimana? Nyambungin ke Excel. Ini kan sudah dapat template ya? Iya. Coba geser ke atas. Tinggal naruh apa yang mau dimasukkan ke ini apa? Namanya. Berarti dulu. Ini kan gambarnya. Klik di sini. Klik di gambarnya. Nah, taruh di belakang juga. Ada mana udah? Oh, format. Ya. Klik behind. Ya. Klik. Coba geser coba sih. Nah, ini kan sudah ada. Nanti mau taruh sini. Atau gini. Bentar. Nah, di situ yang mau dimasukkan apa? Nomor kah, nama, atau alamat kah? Nama, berarti sudah di situ ya. Nah, sudah. Kalau sudah tampilkan nama yang ada, klik di mana? Di mana? Preview result. Ini. Ya. Ya. Nah, ini baru bisa kamu set di atur besar kecilnya namanya. Yang itu deh. Coba diatur letaknya namanya, terus besar kecilnya namanya. Melihat dia masuk atau enggak gimana? Di sini. Nah, ini kan ada ini. Klik aja. Udah. Tinggal disimpan. Terus menyambungkan kan itu. Nah, itu kan sudah ada template. Ya. Nah, masuk ke situ. Ini dulu. Plak cari data source-nya tadi. Open. Klik 1. Oke. Nah, untuk menampilkan, buka lagi. Terus ke bawah. Ya, itu sudah. Nah, ini. Salah. Nah, yang dimasukkan adalah nama. Di mana tadi? Di situ. Di sini. Tinggal ngatur, kursornya kan harus di sini. Untuk naruh di situ. Diatur aja. Ini aja yang ini klik di sini di depannya. Bukan gambarnya. Gambarnya tak belakang. Ya. Sudah selesai. Ya. Nama keduanya di sini. Itu kan ada satu. Ya. Klik panah sebelah kanan. Sebelahnya. Sebelah kirinya. Ya. Mana? Nomor Fairizani. Preview result. Nah. Next itu. Ya, di save aja. Sudah ya? Sudah selesai semuanya ya? Kalau sudah, nanti ada 3 siswa yang saya minta presentasi ke depan, jadi biar tahu untuk hasil dari kerjaan kalian yang tadi. Nanti ada 1 siswa yang presentasi di depan,
ada satu penanya. Jadi setiap satu yang presentasi, saya satu yang bertanya. Seperti itu ya. Yang presentasi Diki, Yuli, sama Vicky. Oke, bisa ini sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Darmawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mail merge atau hasil dari praktek yang sudah saya lakukan tadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mail merge itu adalah kita membuat sebuah desain yang bisa dicetak dengan jumlah yang banyak. Seperti contohnya sertifikat, lamaran pekerjaan atau undangan-undangan yang lain. Dan di sini saya sudah menyiapkan data source yang akan saya gunakan untuk membuat sertifikatnya dengan jumlah yang sudah ada ini, ada 7. Di sini kita langsung pergi ke Microsoft Word. Ini. Nah, di sini kita bisa pilih yang My Lynch, terus kemudian Select Recipient. Di sini ada 3, yaitu yang pertama Type a New List. Ini untuk kita yang belum menyiapkan data source sebelumnya. Jadi kita buat langsung dari sini. Dan yang kedua, ini kita yang sudah buat data source sebelumnya. Di sini kita bisa cari data source-nya tadi. Nah, yang bagian kedua, baris kedua ini, kita klik open. Yang sheet 1, lalu di sini kita bisa yang pilih review result. Nah, hasilnya awalnya ini bukan seperti ini, tapi nanti bagian namanya ini kecil, ada di pojok sebelah kiri. Nanti kita bisa atur posisinya, kita atur di tengah, kita atur ukurannya, kita atur fontnya juga. Nah, untuk selanjutnya, kita pilih yang insert match field. Di sini kita pilih yang nama tadi. Lalu yang preview result. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita ini nggak perlu ngetik-ketik lagi. Kita tinggal yang pilih yang ini, yang next, sebelah sini, atau back. Misalnya seperti ini. Jadi kita tinggal bisa langsung ngeprint dalam jumlah yang banyak tanpa harus mengedit satu-satu, lalu di-save, lalu dipindah ke Word, lalu di-print. Seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk kalau misalnya mau ngeprint dokumen dengan format yang sama tapi ada penamaannya berbeda, itu dalam jumlah yang banyak dan sekaligus seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Terima kasih atas pemaparannya tadi, sangat jelas. Terus setelah materi yang disampaikan tadi, saya mau tanya, untuk pemula lebih baik menggunakan cara ini atau apakah ada aplikasi-aplikasi lain yang lebih memudahkan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Kalau menurut saya pribadi, ini kita lihat dari tujuannya atau fungsinya. Kalau misalnya kita mau menggunakan atau mencetak suatu dokumen ya dalam jumlah yang banyak, ini kita lebih disarankan menggunakan mail merge ini, fitur mail merge ini. Soalnya kan kita lebih menghemat waktu juga, lebih efektif daripada misalnya kita menggunakan aplikasi Canva. Di situ kan kita harus mengedit namanya satu persatu, lalu di-save, lalu nanti atau mungkin dipindahkan ke Microsoft Word, dijadikan satu, lalu di-print barengan seperti itu. Jadi ini dilihat dari fungsinya aja. Ya, sama-sama. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Yuliatus Solihia. Saya akan mempresentasikan tentang cara membuat yang undangan ulang tahun juga sekaligus cara ngeprintnya. Baik, mungkin sekedar mengulas kembali tentang yang cara yang dibenarkan oleh Diki tadi. Cara membuatnya yaitu dengan kita mengeklik mailings, terus kita edit recipient list, lalu kita klik. Juga untuk namanya tanpa perlu kita ganti lagi, tanpa perlu kita tulis lagi, kita bisa langsung menggantinya. Nah, tapi untuk yang sekarang kita memakai yang ini. Ya. Terus kita itu bisa mengeprintnya itu tanpa satu persatu. Terus namanya Dimas satu, terus Baradinanya satu lagi, Fernandonya satu lagi, itu nggak perlu karena ada tombol yang namanya finish and merge. Ini kita klik print dokumen, maka kita akan bisa mengeprint semuanya. Kalau kita klik all, terus yang from ini kita bisa kayak misal dari 1, 2, 3, kita inginnya itu dari 1 sampai 3. Jadi from 1 to 3. Mungkin penjelasan saya bisa diterima. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Untuk keuntungan dan kekurangan dari membuat meal merge sendiri, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya menggunakan meal merge ini sangat efektif ya. Iya. Nah, kira-kira apakah ada dampak negatifnya, bisa dibilang seperti itu? Misal dari segi biaya. Itu misalnya kita kan kalau menggunakan meal merge ini kan di print satu persatu. Nah, itu kan tentu saja menggunakan atau menguras biaya lebih banyak daripada seperti di fotokopi atau semacamnya. Nah, itu bagaimana? Baik, untuk kekurangannya menurut saya tidak ada. Mungkin kalau pertanyaan dari Dimas tadi itu tentang biaya, cara menghematnya, itu kan untuk undangan. Lah, untuk undangan itu biasanya yang mungkin yang tahlil atau yang non resmi itu biasanya memang tidak menggunakan yang ini. Tapi kalau yang seperti undangan ulang tahun, terus yang berwarna lah. Kalau yang hitam itu kan kita bisa fotokopi. Kalau yang berwarna, kalau kita fotokopi lagi itu hasilnya sama dengan yang print. Harganya juga sama, nggak jauh berbeda. Malah biasanya itu lebih mahal yang fotokopi berwarna. Jadi menurut saya menggunakan ini itu sangat efisien. Baik, terima kasih Yuli. Ya. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, saya akhiri presentasi saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya mau bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Gawain Rekalaya. Saya mau bertanya, apakah untuk data source memang harus menggunakan Excel? Apakah tidak bisa dijadikan satu dengan Word? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ya tadi ya? Bagaimana tadi itu adalah bagaimana caranya untuk membuat surat massal. Memang ada kelebihan sama kekurangannya gitu ya. Tergantung dari kalian fungsinya nanti membuat seperti apa. Nah dari pembelajaran tadi susah nggak? Kira-kira untuk di kehidupan sehari-hari bermanfaat nggak? Oh ya. Mungkin ada yang biasanya kita buat di tahlilan memang nulisnya itu tidak masalah sih kita tulis manual seperti itu. Cuman kalau misalnya kita menggunakan mail merge itu mungkin kelihatannya lebih rapi ya, lebih bagus gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah kita membuat sebuah mail merge yaitu membuat sebuah surat massal baik berupa Oke, dan salah satunya bisa menggunakan data source atau data sumber dari Excel. Nah, ada yang ditanyakan mungkin atau masih kesulitan? Ada. Jadi untuk hari ini mungkin cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Seperti itu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, minta tolong disiapkan untuk berdoa sebelum kita pulang. Persiapan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, boleh pulang. Barakallah untuk ilmunya. Hati-hati di jalan.